Selamat pagi, hai teman-temannya Felin. Hari ini aku tuh seneng banget gitu ya. Kenapa seneng? Karena hari ini aku kedatangan adik angkat baru. Rencananya dia bakal datangnya agak sore. Jadi hari ini aku mau masak sedikit aja 2 resep yang gampang, resep ala-ala kota gitu ya, buat menyambut adik angkat aku yang baru. Nah, dia datangnya sore. Kebetulan aja kita pas banget nih. Jadi kita masak beberapa jam and then langsung kita bertemu dengan adik aku yang baru. Jangan lihat ya jam di belakang itu rusak. Dia tidak menentukan jam apapun. Ya udah teman-teman, yuk kita masak resep yang simple. Karena banyak banget dari kalian yang bilang, "Kak Felin, aku tuh nggak punya oven, aku nggak punya mixer, aku tuh bahannya terbatas. Ini gimana kalau kita bikin resep yang gampang tapi enak?" Dan resep ini bisa dipakai untuk aktivitas kalau kalian sama anak-anak di rumah atau punya teman, pengen tamasya, pengen piknik, bisa pakai aktivitas ini untuk memasak. Yuk kita masak. Resep kedua yang aku mau bikin adalah pizza teflon. Nah, fun fact ya teman-teman, mayoritas di rumah aku itu jarang banget makan pizza karena di sini nggak ada yang jual. Bahkan kita kalau mau ke Ruteng pun tidak ada yang jual pizza. Jadi aku mau bikin pizza mini yang 1 orang bisa langsung ambil gitu. Nih kalian lihat, pizzanya hanya bermodalkan teflon. Percaya nggak sih ini bermodalkan teflon? Aku aja kadang-kadang nggak percaya gitu. Bahannya gampang banget dan auto jadi. Kalian nggak perlu skill apa-apa buat bikin pizza, karena ini aja udah langsung jadi. Dan kalau misalnya kalian lihat bagian bawahnya, tuh, bagian bawahnya tidak gosong sama sekali, malah matengnya dengan sempurna, rata, coklat semua, kanan kiri depan belakang. Tuh, yuk kita bikin pizza teflon. Pertama, kita masukkan 30 gram margarin cair yang sudah dingin, diikuti dengan 2 sendok makan gula pasir. Di sini semua takarannya gampang kok, tinggal kalian ikutin aja. Diaduk pelan-pelan, lalu masukkan 2 butir telur, putih dan juga kuningnya ya semua. Nah lanjut kita masukkan 130 ml air biasa. Nah teman-teman, di sini kita akan bikin adonannya terlebih dahulu, baru nanti isiannya. Ditambah dengan 1 sendok teh ragi dan 1/4 sendok teh garam. Kita aduk sampai semuanya tercampur dengan sempurna dan gulanya melarut. Kalau sudah dirasa gulanya larut, kita tambahkan 250 gram tepung terigu. Di sini kita tinggal aduk-aduk saja sampai rata. Nah, jangan sampai ada yang menggumpal adonannya, jadi harus diaduk dengan sangat-sangat baik. Kalau dirasa adonan masih sangat-sangat basah, bisa tambahkan 5-6 sendok makan tepung terigu. Karena memang resep awalnya ini, kalau misalnya kita memakai tepung terigu di akhir, kita lebih tahu konsistensi adonan yang kita mau. Adonannya harus tidak basah ya, dan juga tidak terlalu lengket teman-teman. Nah, kalau sudah bouncy-bouncy seperti ini, kita taruh kembali ke dalam wadah dan kita biarkan 1-2 jam sampai adonan mengembang seperti ini. Kalau sudah adonan mengembang 2-3 kali lipat, lanjut kita langsung saja belah menjadi porsi yang sama. Jangan khawatir kalau misalnya adonan kalian akan lebih lengket dari sebelumnya. Itu wajar ya teman-teman. Itu kenapa kalian harus melapisi permukaan dengan tepung terigu dan membolak-balikan adonan yang akan dikerjakan. Kalian bisa pakai tangan seperti ini, tapi kalau kalian punya rolling pin atau penggilas bisa dipakai. Aku pribadi suka pizza yang adonan bawahnya atau adonan crustnya itu tidak terlalu tebal. Itu kenapa aku pakaikan penggilas lagi. Tapi kalau misalnya kalian suka adonan yang agak doughy dan agak tebal kayak Pizza Hut gitu yang zaman dulu, tidak perlu kalian gilas. Cukup dirapihkan saja. Agar lebih cantik karena ini adalah pizza mini, jadi pinggirannya aku bersihkan menggunakan cutter atau menggunakan pisau. Tapi di sini karena aku nggak punya cutter dan pisau, aku pakai mulutnya mangkok atau juga bisa pakai gelas seperti ini.
Teman-teman, pizza mini ini dulu sempet banget dijual waktu aku tuh lagi di pasar. Jadi ini adalah fakta menarik karena banyak sekali yang nanya, Kak Velin kok sering bawa-bawa bazar sekolah sih Kak? Iya, jadi dulu aku itu buat nambah-nambah uang jajan, aku tuh jualan makanan. Entah di bazar sekolah, atau aku hanya sekedar berjualan makanan setiap harinya, open pre-order, mungkin ada orang atau teman-teman yang mau beli. Ya puji Tuhan alhamdulillah ada yang mau beli. Nah tapi ada juga di saat-saat teman-teman aku nggak mau beli. Kebetulan dulu aku sekolahnya di swasta. Jadi uang jajan yang mereka bawa itu sebenarnya lumayan banyak. Harga makanan di kantin juga tidaklah murah. Relatif harganya bisa sampai 30.000 di zaman itu gitu. Beberapa tahun yang lalu. Itu 30.000 untuk satu porsi makanan. Seperti yang aku bilang di depan, ini adalah pizza teflon. Jadi siapkan teflon kalian. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai air fryer atau mau pakai oven beneran, bisa pakai resep yang sama. Di sini biar lebih gampang pakai teflon ya. Jadi buat kalian yang nggak punya oven atau air fryer, tetap bisa bikin pizza yang enak untuk anak-anak atau keluarga kalian. Jangan lupa teflonnya harus anti lengket dan dilapisi kembali dengan mentega atau minyak juga boleh. Untuk toppingnya wajib dimasak terlebih dahulu karena takutnya nanti bagian crustnya atau bawahnya itu mateng duluan, jadinya topping-toppingnya itu masih mentah. Itu udah pengalaman banget. Jadi sekarang aku bakal ngajarin kalian, bakal menunjukkan aja caranya bikin topping yang gampang dan simple. Di sini aku pakai sosis, boleh pakai macam-macam, protein yang kalian punya juga boleh, pakai daging cincang juga adalah kombinasi yang luar biasa gitu ya. Cuma aku hanya ada sosis, jadi sosisnya aku potong tipis-tipis lalu aku potong setengah. Lanjut untuk keju, di sini aku pakai keju cheddar karena aku tidak punya keju mozzarella atau quick melt. Tapi saran terbaik dari aku, wajib kalian pakai keju mozzarella atau enggak solusi lebih murahnya pakai quick melt. Di sini aku pakai teflon aja, aku panasin minyak, lalu aku mau numis bawang putih. Boleh ya pakai seasoning apa aja, tapi di sini aku pengennya ala-ala agak Italia sedikit gitu ya. Jadi pakai bawang putih yang agak banyak karena setahu aku makanan Italia kebanyakan pakai bawang putih. Lanjut, aku masukkan di sini ada sosis dan juga yang terakhir aku masukin ada jagung. Oseng-oseng aja, dan untuk bumbunya boleh enak itu pakai bumbu barbecue teman-teman. Bumbu barbecue yang sudah ada di kemasan, jadi gampang. Cuma di sini aku pakai saus tomat aja dicampur sama saus sambal. Biar ada rasa-rasanya sedikit ya, boleh tambahkan garam atau micin, lalu ditambahkan air. Ditambahkan air ini gunanya supaya saus kalian itu jadinya saus dan tidak kering. Kita butuh agak banyak karena pizza yang tadi kita bikin lumayan banyak jadinya. Kalau sudah dingin boleh deh langsung ditaruh di atas adonan. Udah gitu aja teman-teman, 2 step, bikin crustnya terus kita bikin toppingnya. Bikin pizza bisa jadi juga ide aktivitas yang seru seandai kata kalian lagi kumpul bersama keluarga, teman, sahabat, atau pacar untuk membuat hari-hari kalian lebih bahagia tuh. Bisa jadi kalau misalnya kalian mau date night tapi males keluar rumah, bisa bikin pizza seperti ini aneka topping. Dimasak di api yang benar-benar kecil teman-teman. Tidak boleh api yang besar karena nanti bawahnya gosong duluan, sedangkan nanti topping atasnya tidak matang. Nah, api aku tuh benar-benar kecil karena inget ya pizza aku juga tipis. Jadi takutnya nanti akan gosong di bawah kalau misalnya terlalu besar. Jangan lupa juga ketika kalian melubangi adonan dengan garpu itu harus ditusuk sampai dalam, bukan hanya di permukaannya saja. Tapi kalian tusuk garpunya sampai ke dalam, gunanya supaya nanti pizza-pizzanya itu matang dengan sempurna dan rata ya teman-teman. Nah ini adalah kunci karena kalau misalnya tidak ditusuk, pernah nih dari pengalaman aku ya, nggak aku tusuk-tusuk sama garpu, hasilnya nanti kurang matang di tengahnya. Apalagi kalau pizza kalian ini tipe pizza yang sukanya tebel-tebel yang agak kayak roti-roti gitu bentuknya, wajib banget ditusuk-tusuk yang agak banyak agar nanti matangnya sampai ke dalam. Percaya deh kalau misalnya kalian pakai resep ini dijamin mateng sampai dalam. Jangan lupa juga panci wajib ditutup agar sirkulasi panasnya itu bisa atas dan bawah. Jadi paling enggak topping di atas juga mateng. Kalau misalnya ada keju atau kalian pakai mozzarella itu nanti bisa meleleh
meleleh dengan sempurna. Satu resep adonan pizza ini bisa jadi sekitar 15 buah pizza yang ukurannya kecil. Jadi bisa juga untuk ide jualan pizza mini karena bahannya itu simple, murah, mudah, dan anak-anak pasti doyan. Kebetulan banget di desa aku emang gak ada yang jualan pizza begini, jadi in the future aku kayaknya mau jualan pizza. Tada, pizza teflonnya udah jadi teman-teman. Aduh, ini jadinya bagus banget, sayang banget ya. Tadi aku pakai kejunya itu bukan keju mozzarella karena di sini nggak jual. Tapi kalau kalian nggak punya keju mozzarella, since ini adalah pizza ekonomis, bisa pakai keju quick melt. Nah, keju quick melt itu efeknya sama kayak mozzarella, cuma lebih murah aja. Nah, di sini juga nggak ada keju quick melt, cuma ada cheddar. Jadi nggak apa-apa, jadinya kayak gini. Aduh, cantik banget. Untuk topping bebas ya, mau pakai topping apa aja. Cuma di sini kita pakai bahan seadanya saja, yang accessibility-nya gampang. Jadi kalian juga bisa tuh masak. Kalian lihat di bagian bawahnya. Coklat rata matang dengan sempurna bermodalkan teflon. Nah, sekarang aku mau nyoba. Dalamnya ini udah pasti mateng ya, karena ini pizza aku sering banget bikin dulu kalau misalnya aku di kosan. Cuma aku pengen coba kombinasi pakai jagung. Coba ya. Meskipun pakai teflon, matangnya matang dengan sempurna. Nggak ada satupun celah yang nggak matang adonannya. Pizzanya udah jadi semua. Aku pengen nyobain buat Ama sebenarnya, tapi Ama tidur, jadi ada bibi aku di sini. Cobain. Wow, Coba apa ini, Dek? pizza teflon. Pakai teflon masaknya. Pizza. Cobain dulu ya. Enak. Enak. Itu pakai sosis, Iya. pakai keju. Enak. Enak ini. Kami Lembut. oke. Rasanya pas. Oke, Banyak baik. oke. Oke. Nah, begini ya, kalau melihat tuh di pizza ini ada jagung ya, betul? Ada betul. Ini jagung saya ambil dari kulkas, tapi saya ambil hanya sedikit saja ini. Bagus deh, sudah ada jagung juga. Saya masalahnya ini jagungnya mungkin. Variasi kan. Iya, saya baru sadar saya sudah masak. Ini siapa punya jagung saya ambil tadi. Saya rasa tidak mungkin Ama makan jagung tah. Iya, itu sudah. Jadi ambil yang jagungnya banyak ini karena punya jagung ini saya ambil. Oke, resep pertama yang aku mau buat ini namanya akar kelapa. Nah, aku baru tahu kalau akar kelapa di tempat orang tuh setiap tempat beda-beda. Cuma akar kelapa kami itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi dia agak gendut-gendut lita gitu. Duh. Akar kelapa kami ini aku bikinnya ada yang dua versi sebenarnya, yaitu ada yang versinya agak gelap dan juga ada yang terang. Sengaja bikin kayak gitu karena Ama lebih suka yang gelap, karena menurut Ama lebih crispy sama lebih agak-agak kayak smoky gitu. Yuk kita bikin akar kelapanya. Resep akar kelapa ala aku. Yang pertama, masukkan 1 butir telur diikuti dengan 100 gram mentega dan juga 100 gram gula halus. Di sini pakainya gula halus dan bukan gula biasa atau gula pasir. Aduk-aduk terlebih dahulu supaya gula dan juga menteganya tercampur semua. Kalau memang sudah rata, teman-teman, kita bisa masukkan adonan cairnya. Di sini untuk adonan cair aku pakai 65 ml santan. Pakai santan biasa aja, nih santan kara yang ada di kemasan, cuma mereknya merek Sasa punya aku. Ditambah dengan 4 sendok makan air. Terakhir masukkan juga kaldu bubuk alias masako, taruh seikhlasnya aja, jangan banyak-banyak nanti keasinan. Boleh lanjut ditambahkan dengan 300 gram tepung ketan. Tepung ketan tidak boleh diganti dengan tepung-tepung yang lainnya, wajib tepung ketan ya.
Diaduk rata, lalu terakhir jangan lupa tambahkan 100 ml air mineral biasa. Kalau sudah berbentuk seperti Play-Doh, tapi nanti itu bentuknya agak-agak melengket gitu ya teman-teman. Jadi Play-Doh yang bukan Play-Doh kering, melainkan Play-Doh yang agak-agak basah gitu. Itu adalah konsistensi terakhir yang kita perlukan. Play-Doh yang agak basah dan yang agak lengket. Kalau sudah jadi seperti ini adonannya, kita siapkan alat seperti ini. Ini bukan alat, tapi ini lebih ke cetakan kue semprit sebenarnya. Kita butuh yang openingnya agak besar. Kalau tidak punya, kalian bisa DIY sendiri menggunakan tutup botol dan bagian mulutnya botol air mineral. Itu juga bisa kalau tidak punya. Jadi dipotong-potong sendiri gitu ya teman-teman. Untuk ukuran kue akar kelapa ini bervariasi. Ada yang suka gendut-gendut, tapi ada juga yang suka akar kelapa yang lebih tipis-tipis. Saking tipisnya lebih tipis daripada jari kelingking. Kalau akar kelapa yang aku bikin ini kurang lebih seperti jari telunjuk ya, besar-besarnya, panjang-panjangnya juga mirip-mirip sama jari telunjuk. Nggak terlalu panjang supaya nanti masaknya juga nggak terlalu lama. Di sini kita siapkan minyak dengan api kecil ya, jangan besar-besar. Siapkan minyak goreng karena kita akan menggoreng semua akar kelapa ini. Ada dua metode teman-teman. Metode pertama, kalian siapkan dulu akar kelapanya, lalu dicemplungkan ke dalam minyak seperti ini. Jadinya nanti ketika dimasak itu bisa bebarengan. Atau metode kedua yang aku sering pakai adalah langsung dicetak di atas minyaknya. Cuma kalau prosesnya langsung seperti ini, pasti masaknya tidak merata. Ada yang matang duluan, ada yang masih mentah, dan sebagainya. Kalau misalnya sudah ya teman-teman, akar kelapa itu akan kecoklatan. Kalau sudah kecoklatan seperti ini bisa langsung diangkat. Ada juga resep akar kelapa yang aku tahu itu warnanya tetap putih. Jadi tidak boleh dimasak sampai coklat garing. Tapi aku jujur aja belum pernah coba resep yang putih-putih seperti itu. Menurut amaku rasio tepungnya berbeda dengan yang aku masak. Ama sendiri nggak pernah masak akar kelapa, tapi beliau sering makan dan beliau suka yang coklat justru. Suka yang coklat malah agak gosong. Karena menurut beliau ada rasa smoky-smoky-nya kalau misalnya gosong gitu ya. Nah, untuk akar kelapa ini ketika ada di dalamnya wajan tidak boleh sering diaduk. Alasannya karena adonan akar kelapa sangat-sangat lembek. Kalau sering diaduk dia bakal pecah-pecah dan jadinya akan kecil-kecil pendek. Kalau sudah matang tinggal ditiriskan dan disajikan. Tada, sudah jadi akar kelapa. Nah, ini akar kelapanya modelannya seperti ini. Duh, cantik banget ya. Nah, ini aku ada bilang tadi ada dua versi, yang warnanya agak coklat sama yang warnanya putih. Akar kelapa di setiap tempat beda-beda. Ada yang putih banget. Nah, cuma akar kelapa kita ini memang sengaja bikinnya agak coklat-coklat. Yuk kita cobain. Garing, beneran garing, enak, nggak keras sama sekali. Karena pakai santan rasanya gurih banget, beda. Jadi ada akar kelapa yang memang nggak pakai santan, itu rasanya agak-agak hambar gitu. Ini gurih. Baiklah teman-teman, ini udah sore dan adik aku udah sampai. Adik angkat aku alias cucu angkatnya Ama sudah sampai. Yuk kita ketemu sama adik perempuan aku. Tuh. Halo. Halo Ica. Nah, ini adik perempuan aku teman-teman, namanya Ica. Hai Ica. Coba ya. Duh, Ica belum makan. Nah, tadi teman-teman beberapa satu pizzanya udah aku campurkan dengan dedak. Jadi ini makanan dia nih. Tuh, makanan Ica nggak sembarangan ya, makanannya dedak. Jadi pilihan biasanya kalau babi-babi itu makanannya itu ini ya bekas makanan manusia gitu. Nah, Ica makannya pilihan. Jadi sekarang kalian akan menemukan adik perempuan aku yang baru. Hai Ica. Duh, cantik kan dia ya. Sayang banget, ini usianya 5 bulan, tapi dia itu ukurannya kecil loh. Kalian bisa lihat, dia ukurannya kecil banget untuk usia 5 bulan. Duh, Ica. Karena di tempat sebelumnya tidak diberi makan sama Haji Samsudin. Yaudah yuk, Ica, makan yuk. Yuk Ica.
Lah. Nih Ica makan. Ini kita masak pizza tadi. Dia masih takut-takut kayaknya soalnya dia lagi ini ya mabok darat karena tadi kita antar dia pakai motor bawa ke sininya. Kayak dia mabok darat dia teman-teman si Ica. Yuk Ica makan. Oke. Lahap kali Ica. Enak pizzanya. Tadi itu ada pizza sedikit sama tadi ada akar kelapa sedikit, aku campurin ke dedaknya, tapi aku blender dulu pakai air jadi Ica bisa makan. Wow Ica, lahap banget. Aku tuh merindukan adik perempuan di rumah ini karena terakhir kali Ama ya melihara babi itu kayaknya 5, 6, 7 tahun yang lalu lah, udah lama banget. Terus aku tuh sering minta Ama, ayolah pelihara babi lagi, aku pengen punya adik angkat lagi. Ama bilang tidak, karena yang ngurus biasanya memang ada yang ngurus, jadi bukan kita yang kasih makan, tapi yang ngurus waktu itu memang lagi nggak ada. Jadilah Ama itu nggak mau melihara babi lagi. Tapi sekarang karena babinya ini cantik dan kita juga deket banget dari rumah, nggak deket-deket banget ya dari rumah ya, agak jauh lah. Ini udah beda lahan sama rumah kita sebenarnya, ini lahan orang. Jadi ya udah kita pelihara. Nanti ada orang yang setiap hari kasih makan. Cuma hari ini aku yang kasih makan karena orangnya baru datang besok gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton video aku pada hari ini. Videonya seru-seruan aja ya. Yang penting untuk menyambut kedatangan adik perempuan baru aku yang bernama Ica. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton. Kalau kalian suka sama konten-konten yang aku buat, ingat aku buatnya Senin, Rabu, Jumat, Minggu untuk vlog. Dan aku tuh setiap hari upload untuk short Senin sampai kiamat gitu ya. Aku uploadnya Senin ketemu Senin gitu ya, setiap hari. Jadi jangan lupa untuk subscribe kalau kalian suka sama channel aku. Oh my god, sabar. Oke. Jadi kalau misalnya kalian suka sama channel aku, jangan lupa buat subscribe dan like-nya ke video ini. Terima kasih banyak juga yang udah tidak skip iklan, itu membantu aku sangat. Dan sampai jumpa di next vlog gitu ya. Besok mampir lagi, main lagi ke rumah aku, main lagi ke channel ini karena anggap aja rumah sendiri. Bye-bye. Ayo bye-bye Ica. Ngomong bye-bye Ica. Ica lagi mukbang. Ica lagi makan. Nggak apa-apa, dia lagi malu-malu. Oke, bye-bye Ica. Bye-bye.